حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. InsyaAllah ta'ala di kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca tafsir Aisarut Tafasir li Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-28 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Kaifa takfuruna billah. Kaifa di sini maknanya istifham lita'ajjub. Artinya dalamnya ada makna pengingkaran. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Takfuruna billah, kalian kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya setelah jelas Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi rezeki, Allah yang maha berkuasa, bagaimana mungkin, bagaimana bisa kalian kafir terhadap Allah? Wa kuntum amwatan, dan kalian amwatan dalam keadaan mati, fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Yang diinginkan di sini mati sebelum kita ada. Ini yang dikuatkan oleh banyak ahli tafsir. Sebelum terlahir kita kan tidak ada, dianggap sebagai orang yang mati, dinamakan sebagai orang mati sebelum terlahir, sebelum ada. Amwatan fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian, terlahir di muka bumi. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan lagi kalian. Summa yuhyikum, kemudian Allah hidupkan lagi kalian di hari berbangkit. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian kembali. Huwa alladhi, huwa dialah Allah, alladhi yang khalaqalakum. Khalaqalakum yang dia Allah telah menciptakan untuk kalian. Ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi seluruhnya.
Jadi dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa ilas sama, ala wartafa, dia tinggi, ilas sama, fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, kaifa takfuruna billah, al-istifham huna litta'ajjubi ma'at taqri'i wat-tawbihi li'adami wujudi muqtadi lil kufri. Istifham, pertanyaan di sini, kaifa, ini untuk menunjukkan litajub, maksudnya keheranan, sesuatu yang mengherankan, dan di dalamnya terkandung ma'at taqri'. At-taqri' itu semacam cambukan, pukulan, wat taubih, dan cercaan, celaan. Kenapa? Li'adami wujudi muqtadin lil kufur, karena tidak adanya perkara yang mengharuskan itu orang bisa kafir. Jadi artinya kenapa kamu bisa kafir? Padahal tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan kalian kafir. Semuanya sudah jelas. Kenapa masih tetap kafir kepada Allah? Nah, itu makna. Jadi sesuatu hal yang mengherankan, tapi dalamnya terkandung celaan, cercaan untuk mereka orang-orang kafir. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, hada burhanun ala butlani kufrihim. Kaifa yakfurul abdu rabbahu wa huwa alladhi khalaqahu ba'da an lam yakun syai'a. Ini adalah burhan, keterangan yang jelas. Jadi wa kuntum amwatan fa ahyakum, dan kalian sebelumnya orang mati kemudian Allah hidupkan kalian, maka ini keterangan yang jelas, burhan, batilnya kekafiran mereka. Kenapa? Kaifa yakfurul abd, bagaimana seorang hamba itu kafir terhadap Rabb-nya. Wa huwa alladhi khalaqahu, padahal dialah Allah yang menciptakan hamba tersebut. Ba'da allam yaku syai'a, di mana sebelumnya dia adalah sesuatu yang tidak ada. Jadi bagaimana seorang hamba bisa kafir?
terhadap Rabb-nya. Maka ini keterangan yang sangat jelas mengherankannya kalau ada orang kafir terhadap Rabb-nya. Sebelumnya tidak ada, diciptakan menjadi ada. Summa yumitukum summa yuhyikum. Kemudian dia Allah mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Kata penulis, inna imatatal hayyi wa ihya'al mayyiti kilahuma dalun ala wujudi Rabbi ta'ala wa qudratihi. Sesungguhnya mematikan sesuatu yang hidup dan menghidupkan sesuatu yang mati, keduanya, kilahuma, dua hal ini, mematikan yang hidup dan menghidupkan yang mati, dalun, menunjukkan atas keberadaan Rabb, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan tentang kudrah, kemampuannya. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kepadanya lah kalian kembali. Yuridu ba'dal hayati tsaniyah wa huwa al-ba'sul akhir. Yang diinginkan di sini, kemudian kepadanya lah kalian kembali, yang diinginkan kata beliau rahimahullah setelah dihidupkan yang kedua, dan dialah al-ba'sul akhir, hari berbangkit, hari akhirat. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ay awjada ma awjadahu minal khairati min khairatil ardi kullu dhalika li ajlikum kay tantafi'u bihi fi hayatikum. Jadi dialah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Ai, yakni aujadah, dia mengadakan, ma aujadahu, apa yang dia telah adakan, min khairatil ard, dari kebaikan-kebaikan di bumi. Kullu dalika, semua itu li ajlikum, untuk kalian. Apa tujuannya? Kay tantafi'u bihi fi hayatikum, supaya kalian mengambil manfaat dengannya dalam kehidupan kalian. Summa stawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala istawa ila sama. Istawa, kata beliau, ala, dia tinggi, wartafa'ah, wartafa'ah, terangkat tinggi, qahran laha, yang dia qahran, mengalahkan, berkuasa, laha, kepadanya. Fakawwanaha, maka Allah kawwanaha, susun, jadikan langit tersebut, sab'a samawat, 7 langit. Di sini
sebagian ahli tafsir menafsirkan summa istawa di sini terkandung di dalamnya makna al-qasd, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa istawa huna mudammin makna qasdun. Jadi summa istawa ila sama, kemudian Allah qasd bermaksud ke langit, karena muta'addiya bi ilah. Dalam pelajaran nahwu ada fi'il muta'addi, ada muta'addi dengan dirinya sendiri, ada muta'addi dengan harf jar bi ilah. Istawa ilah, kata beliau, mutadammin, terkandung di dalamnya makna al-qasd, maksud. Kalau istawa ala thumma istawa ala sama, itu bimakna al-ulu wal irtifa. Fasawwahunna, kemudian Allah sawwahunna, atamma khalqahunna sab'a samawatin tammatin, Allah sempurnakan penciptaannya, penciptaan langit, 7 langit sempurna. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Ikhbarun bi ihatati ilmihi ta'ala bi kulli syai', wa tadlilun ala qudratihi wa ilmihi wa wujubi ibadatihi. Wa huwa bi kulli syai' alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Kata penulis rahimahullah, ini ikhbar, khabar, berita dari Allah, bi ihatati ilmihi, bahwa Allah ilmunya mencakup segala sesuatu. Ihatah, kalau ihatah itu dia lingkup segala sesuatu, tidak ada yang lepas darinya. Wa tadlil, dan dalil yang menunjukkan ala qudratihi, atas kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan ilmunya, wa wujubi ibadatihi, dan wajibnya kita beribadah kepadanya. Jadi orang yang paham tentang makna rububiyah yang sebenarnya, itu mengharuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu keharusannya. Sesuatu hal yang sangat mengherankan, makanya di sini disebutkan li ta'jib. Sesuatu hal yang sangat mengherankan dan sangat menghinakan, sangat rendah, sangat jelek, kalau orang paham tentang rububiyah, Allah yang menciptakan saya, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur dan segalanya, kemudian dia kafir, dia serahkan ibadahnya kepada selain Allah. Makna al-ayatain, ma zala al-khitabu ma'al kafirin alladhina sabaqa wasfuhum bi akhassi sifati wa aswa'il ahwali, haitsu qala lahum ala tariqatil iltifati mubikhan muqri'an
Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum al-ayah. Mazalah, terus menerus, masih senantiasa al-khitab, arah pembicaraan, ma'al kafirin, bersama dengan orang-orang kafir. Artinya ini masih menyinggung tentang orang-orang kafir. Alladina, yang dimana mereka orang-orang kafir ini, sabaqa wasfuhum, telah berlalu sifat-sifat mereka yang telah disebutkan. Bi akhassis sifati, dengan serendah-rendah, sehina-hina sifat untuk mereka. Khassun itu hina, rendah. Wa aswa'il ahwal, dan sejelek-jelek keadaan. Haitsu qala lahum ala tariqatil iltifat, ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka dengan ala tariqatil iltifat, dengan cara al-iltifat, berpaling dari mereka, mubikhan, untuk mencela mereka, muqri'an, cambukan untuk mereka, pukulan untuk mereka. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, ini kan pukulan, celaan. Bagaimana kalian kafir terhadap Allah padahal kalian sebelumnya mati, kemudian Allah hidupkan kalian. Wa dzakara min adillati wujudihi wa karamihi ma yusbihul kufur bihi min aqbahil umuri wa sahibuhu min ahattil khalaiqi wa aswaihim halan wa ma'ala. Dan Allah menyebutkan dari dalil-dalil tentang keberadaannya dan kemuliaannya. Ma yusbihul kufru bihi, apa yang yusbihu diterjemahkan segera menjadikan seseorang, jadi segera menjadikan kekafiran dengannya, min aqbahil umur, dari sejelek-jelek perkara. Jadi sudah disebutkan dalil-dalilnya tentang keberadaan Allah, tentang kebaikannya, tentang kemuliaannya. Setelah disebutkan itu, maka kekafiran itu, kalau masih ada yang kafir, maka kekafiran itu adalah sejelek-jelek perkara. Wa sahibuhu, jadi mayusbihul kufra bihi min aqbahil umur wa sahibahu, dan pelaku kekafiran itu min ahattil khalaik. Ahatti sama tadi, ahas, rendah, hina, menjadi makhluk yang paling rendah, makhluk yang paling hina, dan sejelek-jelek keadaan dan tempat kembalinya. Itu orang-orang kafir setelah jelas dalil-dalilnya. Famin adillati wujudihi, dan dari dalil yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, al-ihya'u ba'dal mauti, menghidupkan setelah adanya kematian, wal imatatu ba'dal ihya, dan mematikan setelah adanya kehidupan. Wa min adillati karamihi wa qudratihi, dan dari dalil yang menunjukkan kemuliaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqan nasa fil ardi jami'an, dia menciptakan manusia di muka bumi ini seluruhnya, litawaqqufi hayatihim alai, supaya tawaqquf, berjalan, terjadi
kehidupan mereka di atasnya. Wa khalaqas samawati sab'a, dan dia menciptakan 7 langit. Wa huwa ma'adalika kullihi ilmuhu muhitun, dan dia Allah bersamaan dengan itu semua seluruhnya ilmunya mencakup segala sesuatu. Ilmuhu muhitun bi kulli syai'in subhanahu la ilaha illa huwa wa la rabba siwah. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya dia, dan tidak ada Rabb selainnya. Hidayatul ayataini ingkarul kufri billahi ta'ala. Pertama, faidah pelajaran ingkarul kufur, diingkarinya kekafiran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iqamatul burhani ala wujudillahi wa qudratihi wa rahmatihi, tegaknya burhan, keterangan yang jelas atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan kemampuannya dan rahmatnya. Yang ketiga, hulliyatu kulli ma fil ardi mimma ta'imi wa masyaribi wa malabisi wa marakibi illa ma harramahu dalilul khas minal kitabi awis sunnati liqaulihi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Al-ayat. Halalnya kulliyah, halal segala sesuatu yang ada di bumi, dari makanannya, minumannya, pakaiannya, kendaraannya, semuanya halal. Ini yang disebutkan oleh kebanyakan ulama kita. Dari halalnya segala sesuatu yang ada di bumi, dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kecuali ma harramahu dalil al-khas, apa yang diharamkan oleh dalil khusus, minal kitabi awis sunnah, dari kitab atau sunnah. Jadi asalnya sesuatu itu halal kecuali datang dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Ini diantara dalilnya yang disebutkan oleh ulama kita. Khalaqa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa yang ada di bumi seluruhnya. Ini ayat-ayat yang seperti ini harus senantiasa kita ingat. Kita bisa banyak terlepas dari banyak permasalahan-permasalahan halal haram dengan ayat ini. Ada sesuatu, apakah barang ini halal atau tidak, kita belum tahu. Ingat ayat ini, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi seluruhnya. Asalnya halal, itu asalnya.
nanti datang dalil yang menunjukkan tentang haramnya, baru haram. Makanya disebutkan, misalnya salah satu contoh, ketika disebutkan oleh sebagian guru-guru kita, bahkan ada ulama kita yang menulis, kata beliau, risalah khusus tentang rokok. Dulu ketika baru muncul rokok, itu ketika baru muncul, ulama kita itu kebanyakannya mengatakannya halal. Dikatakan halal itu barang. Kenapa? Asalnya sesuatu itu halal, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Nanti lama berjalan, semakin dipelajari, ternyata barang ini masuk dalam kategori khabis, masuk dalam kategori barang yang membahayakan, masuk dalam kategori barang yang mematikan. Disitulah ulama kita berfatwa tentang haramnya rokok tersebut, karena sudah ada dalil-dalil yang menunjukkan setelah dipelajari ternyata barang ini barang yang haram. Tapi pertama muncul dikatakan itu barang halal, asalnya halal, sampai ada dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Karena itu di sini beliau sebutkan hulliya, halalnya segala sesuatu apa yang ada di bumi, dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, sampai ada dalil khusus dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan tentang haramnya. Di sini juga memberikan pelajaran untuk kita, memberikan pelajaran untuk lebih banyak berhati-hati dalam menilai atau memberi hukum terhadap sesuatu. Kamu jangan makan ini barang haram misalnya. Kamu jangan pakai ini pakaian haram. Jangan, harus hati-hati. Karena ada asal bahwa segala sesuatu asalnya halal. Jangan sampai kita mengharamkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Mungkin sampai di sini apa yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa memberikan faedah, manfaat untuk kita. Jadi sekali lagi, dua ayat ini sebagaimana disebutkan oleh penulis dalam Hidayatul Ayah, ini pengingkaran terhadap kekafiran, bahwa kekafiran itu sesuatu hal yang mengherankan. Ketika kita sampai di masyarakat kita ingatkan ayat-ayat seperti ini. Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menciptakan kalian? Siapa yang memberikan rezeki? Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Siapa yang mengatur kalian? Kalau mereka, pasti mereka akui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kalian meminta ke kuburan? Kenapa yang kalian besarkan bebatuan? Kenapa yang kalian besarkan pepohonan? Padahal bukan pohon, bukan batu, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang soleh yang menciptakan kalian. Kaifa takfuruna billah? Ini ayat-ayat yang seperti ini peringatan yang besar untuk orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kita harapkan mereka bisa sadar, kita harapkan mereka bisa bertobat, kita harapkan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita
yang masih larut dalam kesyirikan, yang masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, ketika diingatkan dengan ayat-ayat seperti ini, bisa mereka kembali bertobat, sadar, dan kembali mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.